bukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ibu-ibu nih, bapak-bapak sehat nih, alhamdulillah. Dan ini harus kita syukuri Bapak Ibu semua, harus kita syukuri supaya nikmat yang diberikan oleh Allah ini mendatangkan keberkahan untuk hidup dan kehidupan kita semuanya. Di dalam kitab Al-Adhkar diceritakan di situ ada seorang yang sangat soleh, namanya Abu Qilabah, Bapak Ibu. Abu Qilabah ini saking solehnya beliau mempunyai sifat syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap hari itu beliau selalu berzikir dengan zikirnya Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku dalam penciptaan lebih daripada makhluk yang lainnya. Nah, kalau kita cermati, zikir ini kan zikir yang sangat istimewa. Kita berpikir Abu Qilabah ini banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia melantunkan zikirnya seperti itu setiap hari. Nah, namun kita akan kaget Bapak Ibu sekalian kalau kita baca sirah bahwa ternyata Abu Qilabah ini adalah orang yang dia itu buta, matanya tidak bisa digunakan untuk melihat. Dia juga orang yang buntung, tidak punya tangan. Kemudian dia itu orang yang berpenyakitan, jadi punya penyakit menabur di dalam dirinya. Kemudian yang lebih menyedihkan itu beliau adalah orang yang tidak punya rumah atau gelandangan dan hanya tinggal di bawah tenda tua, ditemani hanya oleh satu anak kecil yang bertugas untuk mengambilkan air wudhu untuk beliau, yang beliau gunakan untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, beliau dalam kondisi seperti itu tiap hari pikirnya apa Bapak Ibu Bapak? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengistimewakan dirimu. Abu Qilabah menganggap bahwa dirinya dengan kondisi buta, dengan kondisi buntung, dengan kondisi berpenyakit, dengan kondisi gelandangan itu masih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita Bapak Ibu sekalian bisa melihat dengan jelas yang ada di sekitar kita. Tangan kita masih kita gunakan untuk bekerja, kaki kita masih bisa kita langkahkan ke tempat yang kita mau, kesehatan kita kesehatan yang prima, kita punya rumah dan keluarga yang membahagiakan. Ya, harusnya kita senantiasa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, kebahagiaan hidup seseorang itu ada 3 pintunya Bapak Ibu sekalian. Apa saja 3 pintu itu? Yang pertama adalah ketika ditambahkan nikmat, maka dia akan bertambah syukurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci bahagia yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kalau Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan musibah, maka dia segera bersabar, karena sesungguhnya
ujian dan musibah itu hanya seujung kuku di antara samudra kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Itu Bapak Ibu sekalian. Tiga kunci kalau kita ingin hidup kita itu bahagia. Yang pertama Bapak Ibu bersyukur, yang kedua bertobat, yang ketiga bersabar. Itu tiga kuncinya menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi kali ini, biasa ngaji kita ngaji enteng-entengan Bapak Ibu. Kita akan membahas mengenai barokah. Bahas apa Bapak Ibu? Jadi ada satu kata Bapak Ibu yang sering kita ucapkan atau kita selipkan dalam doa kita, yaitu barokah. Nah, Bapak Ibu mesti nanti kalau sering dongo men diparingi berkah barokah sakit rezeki. Hampir tiap sholat 5 waktu setelahnya kita senantiasa berdoa mugi-mugi dipun paringi berkah barokah. Kemudian juga kita sering sekali mendoakan orang lain. Kalau orang lain itu sedang dalam keadaan yang senang, ya, kelahiran anak, pernikahan, dapat rezeki, kita selalu mendoakan barokah. Semoga Allah memberkahimu. Jadi barokah ini sebetulnya kata-kata yang sering kita dengar. Bahkan sebetulnya juga sudah dipahami oleh sebagian orang barokah ini. Buktinya ya sering sekali. Saya pernah satu ketika menanyakan kepada teman saya yang seorang karyawan di sekolah Muhammadiyah, Mas, gajimu berapa? Gaji saya 400.000 Pak, masih tetap. Kenapa kamu nggak pindah kerja yang lain supaya gaji kamu bisa bertambah banyak? Padahal kamu sudah berkeluarga. Apa jawabnya? Betul apa-apa Pak, yang penting barokah. Berarti itu sudah dipahami sebetulnya oleh sebagian manusia yang namanya barokah seperti itu. Nah, jadi barokah ini sudah sering kita ucapkan, sudah sering ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya supaya kita itu bisa lebih mengenal barokah ini, coba kita akan uraikan beberapa makna dari kata barokah menurut beberapa ulama. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwa yang namanya barokah itu adalah kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Jadi segala kondisi yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu barokah Bapak Ibu sekalian. Kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Apapun kondisi yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering sekali menilai barokah itu dengan kesehatan, menilai barokah itu dengan punya anak yang pintar, menilai barokah itu dengan kekayaan. Padahal makna barokah itu tidak sesempit itu Bapak Ibu. Ya. Barokah itu sejatinya maknanya luas, yaitu tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Segala sesuatu yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sakit yang diberikan oleh Allah itu malah justru menjadikan seseorang itu lebih barokah dibandingkan sehatnya. Nah, sakit bisa menjadi barokah manakala sakitnya itu bisa menambah dekat, menambah taat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia merasakan sakit pada tubuhnya, lisannya tidak berhenti berpikir Bapak Ibu.
Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ini lebih dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit mendengar panggilan suara azan, dia bergegas untuk berwudu kemudian menunaikan sholat, walaupun tubuhnya diajak berjalan itu sempoi-sempoi. Kalau kita sehat belum tentu seperti itu. Nah, itu adalah sakit yang mendatangkan barokah. Sebaliknya sehat itu juga bisa tidak barokah manakala sehatnya itu tidak menambah kedekatan, tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam menjelang pagi kita nggak pernah bangun, menjadi hanya seperti mayat bangkai saja. Padahal Allah sudah berulang kali mengingatkan kita apa? As-sholatu khairun minan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nih. Nah, kemudian apalagi ketika adzan kita sehat kita itu sering kali kita abaikan, masih senang baca WA, masih senang buka Facebook, masih senang nonton televisi, masih senang kerumpi dengan teman-temannya. Padahal kalau kita berangkat kerja sudah mendekati jam 8 saja, pasti cinta. Urusan dunia kita sangat disiplin. Ketika urusan akhirat dipanggil sholat, kita sampai. Ini sehat yang bisa jadi tidak mendatangkan barokah Bapak Ibu. Nah, jadi ukuran barokah itu bukan sehat dan sakit, tetapi bagaimana sikap kita menyikapi kesehatan kita, sikap kita menyikapi ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit tidak mendatangkan barokah Bapak Ibu sekalian, maka tidak mungkin Allah memberikan sakit kepada salah satu nabinya. Siapa Bapak Ibu nabi yang diberikan ujian sakit yang sangat lama? Nabi Sinten adik-adik? Nabi Ayub. Nabi Ayub ini diberikan sakit selama 18 tahun, 18 tahun. Nah, sampai dagingnya, daging karena beliau kan sakit kulit ya. Dagingnya itu kalau beliau berjalan itu pada jatuh. Karena sakit parahnya, sakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Apa kemudian ketika Nabi Ayub diberi sakit seperti itu, kemudian Nabi Ayub tidak diberikan barokah? Bukan seperti itu. Kemudian juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah sakit, bahkan sakit yang diderita oleh beliau Nabi Muhammad. Itu kalau beliau demam, itu sakitnya itu 2 kali lipat dari demamnya orang biasa. Nah, kalau panjenengan demam itu sebenarnya nak tinggi orang ke masjid ditembak nih, nah, batas minimalnya berapa? 37,5, enggak boleh masuk masjid kalau sholat di rumah. Kamu demam berarti COVID, nah gitu. Itu Rasulullah kalau demam enggak 37,5 tapi 37,5 kali 2 berapa berarti? 75 derajat. Ini udah semain banyu. Pernah sahabat itu tidak sengaja memegang kulit beliau yang masih sakit, panas banget. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ternyata kalau masih demam, saya masih demam, dan ketika saya demam itu, demam saya itu 2 kali lipat dari demam. Ini adalah sakit yang diderita oleh Rasul. Apa kemudian sakitnya Rasulullah itu tidak merupakan barokah dari Allah? Ya, bukan begitu. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan orang yang sakit-sakitan itu tidak dibarokahi oleh Allah, itu salah. Ya. Sakit itu bukan berarti Allah tidak akan memberikan barokah kepada seseorang. Kalau Nabi saja sakit, ya, itu artinya bahwa barokah itu tidak hanya pada orang sehat. Pernah ada seorang wanita ini yang dikabarkan oleh Rasulullah itu dimasukkan ke dalam surga bukan karena sholatnya,
tapi karena dia itu sabar ketika menderita sakit. Ini ada perempuan hitam bekas budak Bapak Ibu datang kepada Nabi. Ya Nabi, saya itu punya penyakit ayam. Penyakit ayam itu apa Bapak Ibu? Salah selek. Nah, dia punya penyakit salah selek itu. Kemudian kata saya kamu, dia datang kepada Nabi. Ya Nabi, tolong doakan saya supaya saya sembuh. Apa jawab Nabi? Insiti, jika kamu mau tak doakan biar kamu sembuh. Tapi Nabi berikan pilihan. Wa insiti isbir, kalau kamu mau sabar maka kamu akan masuk surga. Apa yang dipilih oleh wanita itu? Dia memilih untuk bersabar. Gitu. Makanya kemudian wanita ini mengatakan, ya sudah Rasul, kalau memang saya dengan sabar menderita penyakit ini bisa masuk surga, saya tak bersabar saja, tapi tolong doakan ya Rasul, ketika saya umat penyakit serawan seleknya, tolong saya didoakan supaya aurat saya tidak terlihat. Nah, soalnya penyakit seperti itu kayaknya nggak sadar ya Bapak Ibu, kadang auratnya menyingkap dan sebagainya. Nah ini itu makanya Rasulullah mengabarkan kalau wanita ini kelak akan menjadi ahlul jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jadi banyak orang sehat yang hidupnya itu kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau dalam satu kampung yang sehat dengan yang sakit itu lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Lebih banyak yang sehat. Tapi ketika sholat berjamaah, yang hadir di masjid dengan yang tidak lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Lebih banyak yang tidak. Nah itu kita perlu muhasabah, jangan-jangan sehatnya kita itu bukan sehat yang barokah. Justru malah kadang ada orang sakit yang demam sedikit nggak boleh masuk ke dalam masjid, ditembak 38 suruh pulang. Ya betul, itu untuk antisipasi supaya tidak menularkan kepada orang lain. Tapi artinya bahwa orang sehat itu banyak, tapi tidak hadir di masjid tatkala sholat berjamaah, tatkala diadakan pengajian. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang sehat itu diibaratkan seperti menggali sumur Bapak Ibu. Ngeduk sumur tekan isor, dibalangi duit. Ya mesti dijukut oleh duitnya lho kok bisa. Ada orang yang mendukung sapa sing balangi asik pentingnya oleh duit. Tapi dibalangi waktu kotak kena cirai. Mesti kan jadi apa ada mendukur kan? Sopo sing barang. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Dikasih sehat itu kadang lupa siapa yang kasih. Tapi begitu sakit dia ingat, ya Allah, ternyata saya ini sedang diberikan sakit oleh Musa, akan mendekat kepadamu supaya diberikan kesehatan. Jadi kadang sakit itu bukan sebagai azab, tapi ini adalah sebagai peringatan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kaitan dengan kesehatan Bapak Ibu. Kaitan dengan anak sekarang. Nah anak yang barokah itu yang bagaimana? Sering saya ditanya seperti itu. Anak yang barokah itu hakikatnya bukan anak yang pintar, bukan anak yang ganteng atau cantik Bapak Ibu. Bukan waladun jamilun, bukan waladun mahirun. Tapi hakikatnya anak yang barokah itu adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah. Idza mata bani Adam in qata'a amalu, apabila anak Adam, kita semua ini manusia ini kan anak Adam, keturunan Nabi Adam. Bang Toer itu keturunan Nabi Bang. Iya. Adam. In qata'a amalu, terputuslah segala amal-amalnya. Illa kecuali 3 perkara yang salah satu di antaranya adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya.
Jadi kata kuncinya waladun sholih Bapak Ibu. Oke? Yang disebut oleh Rasulullah itu waladun sholih, bukan waladun mahirun sing nak hitung-hitungan matematika cepet, nak hafalan IPS cepet atau PPKN cepet, tidak, tapi waladun sholihun, anak yang sholih. Nah, jadi kalau anak nggak pandai matematika, nggak pandai bahasa Inggris, menurut kita nggak masalah. Walaupun ya kita bersyukur kalau pandai semuanya. Tapi kalau pun seperti itu nggak masalah Bapak Ibu. Allah itu turunkan kemampuan yang berbeda pada setiap anak. Tapi Allah berikan potensi yang sama. Semua anak itu bisa jadi anak yang soleh. Kemarin saya ke SLB, ada penelitian di SLB Wiradesa. Saya tanya kepada kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya, apa cita-citanya? Ingin menjadikan anak sebagai anak yang soleh. Kalau hanya ingin menjadi pintar, ya jelas kalah pintar. Mau diulang dolanan di berapa? Tapi cita-citanya itu waladun soleh. Kalau hanya waladun yang ganteng, yang cantik itu udah apa? Sekarang banyak tapi yang Allah harapkan, yang Rasulullah harapkan itu adalah waladun. Kenapa? Karena waladun soleh itu bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Apa manfaatnya? Salah satunya adalah bisa memberikan syafaat untuk orang. Pernah diceritakan dalam satu kitab, ada seorang anak yang sangat soleh Bapak Ibu sekalian. Saking solihnya ini hisabnya itu ringan sekali karena perbuatan baik ini. Dia langsung menuju ke pintu surga. Ketika di depan pintu surga Allah mengatakan, "Udkhulul jannah." Masuklah wahai hamba yang soleh ke dalam surga. Dia tidak mau hilang kanan kiri belakangnya dihilang dilihat. Kemudian diperintah lagi oleh Allah, "Udkhulul jannah." Masuklah ke dalam surga wahai hamba yang soleh. Dia tetap saja ternyata apa? Dia mengatakan, "Lana udkhulul jannah." Kami tidak akan masuk ke dalam surga ya Allah, kata ya'ti ya abauna wa ummahatuna. Sebelum aku melihat orang tuaku, bapakku, ibuku itu berada di sampingku. Nah, ini adalah ciri dari anak soleh yang dia senantiasa ingat kepada orang tua. Nah, kemudian Allah memberitahukan, wahai hamba yang soleh, orang tuamu itu masih di belakang, masih dihisab. Karena orang tuamu itu hartanya banyak, jabatannya tinggi, sehingga hisabnya lama. Nah, ini peringatan bagi kita Bapak Ibu. Semakin banyak harta kita, semakin lama hisab kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin lama hisab kita. Yakinlah itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau harta kita tidak kita gunakan untuk yang baik-baik, jabatan kita tidak kita gunakan untuk yang baik-baik, maka itu akan mendatangkan kecelakaan bagi kita nanti di akhirat. Pasti kita lama sekali hisabnya. Nah, akhirnya apa? Karena ini permintaan anak yang soleh, Allah kabulkan, dicepatkan hisabnya orang tuanya. Akhirnya kemudian disusulkan kepada anaknya. Kemudian Allah katakan, wahai hamba yang soleh, orang tuamu sudah aku susulkan kepadamu. Sekarang udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Akhirnya masuk ke dalam surga bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, anak soleh itu bisa jadi syafaat. Jadi kalau punya anak soleh itu, surga itu sudah separuh jalan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita punya anak 5, satu saja soleh, insya Allah itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Apalagi 5-5-nya soleh. Ya kenapa? Kalau nggak soleh, anak itu dia akan, walaupun tiap hari dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi doanya ini nggak didengar sama Allah. Kenapa? Makanannya haram, pakaiannya haram, perangkat hidupnya, HP-nya semuanya haram, nggak didengar sama Allah. Dia mau berdoa, Allahumma firli
sehari 10 kali 100 kali tidak didengar sama Allah karena tidak soleh. Dia selalu bercampur dengan hal yang halal. Tapi anak yang soleh dia jaga hartanya hanya yang halal, dia jaga perangkat hidupnya yang halal, dia tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan. Kalaupun berbuat dia segera bertobat, doa-doanya dikabulkan sama Allah. Tiap selesai sholat dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali-wali daya dan dosa kedua orang tuaku. Itu menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi dikabulkan oleh Allah, dosanya orang tuanya diampuni. Nah, ini adalah investasi yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua. Makanya iri kita Bapak Ibu dengan orang tua yang punya anak yang soleh. Ya kenapa? Surganya sudah setengah jalan. Kelak nanti di akhirat pasti anak kita mencari kita. Anak kita mencari kita. Nah, makanya ya mumpung kita masih hidup, kita harus tawasul bil haqi, tawasul bis sabr. Nasihat-nasihat di dalam kebenaran, nasihat-nasihat di dalam kesabaran. Ojo eman-eman untuk mendidik anak supaya bisa soleh. Aduh, misal ya, anak saya mau misalnya ini mau tak masukkan ke sekolahan itu supaya soleh karena guru-gurunya soleh, karena ada pendidikan agamanya, biayanya lebih mahal. Oh mereka ini Bapak Ibu, insya Allah itu akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu Bapak Ibu, setuju apa mboten Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sama saja kalau kita tanyakan harta yang barokah itu yang bagaimana? Jadi harta yang barokah itu bukan hanya harta yang banyak Bapak Ibu, tapi harta yang barokah itu hakikatnya adalah harta yang ketika ditambahkan itu menambah ketaatan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya harta yang barokah Bapak Ibu. Karena para salaf mengatakan kullu nikmatan la tuqarribu wa fahuwa baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan maka akan menjadi musibah. Itu prinsipnya. Jadi kalau harta kita semakin ditambahkan oleh Allah, tapi justru kita itu malah semakin lalai, maka kelak harta ini itu justru bukan akan menjadikan kebaikan untuk kita, tapi justru malah menjadikan keburukan atau musibah untuk kita semuanya. Jadi orang mukmin itu harusnya Bapak Ibu sekalian itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini diubah menjadi yang namanya ketaatan. Ya, bukan malah justru menjadi kita. Makanya salah satu sahabat yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang kedua, ya, Khulafaur Rasyidin itu kan tentang sekawan Abu Bakar, kemudian yang nomor kali itu Umar, nomor tiga Utsman, nomor sekawan Ali. Umar niki ketika dia itu mempunyai harta, itu ditulis di dalam hartanya itu atau dalam barangnya itu dengan tulisan mahfuz fisabilillah. Harta ini tertawan dan hanya akan saya gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditulis itu. Kalau sekarang itu sering sekali kita lihat ya, banyak mobil yang tulisannya ada bin fadli Robi. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini semua adalah keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan supaya kita jangan main-main dengan harta ini. Kalau kita main-main ini bahaya. Bahayanya apa? Kelak kita tidak bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Makanya ditulis seperti itu untuk mengingatkan, oh harus saya gunakan untuk yang baik-baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang miskin dikatakan, oh hidupmu itu nggak barokah, maka ya salah pendapat yang seperti itu. Kenapa? Banyak orang soleh yang nggak diberi kepandaian dalam mencari harta. Banyak orang usaha satu gagal, pindah
usaha gagal lagi, pindah lagi gagal lagi. Padahal dia rajin mengaji, rajin baca Quran, rajin hadir di pengajian, tapi buka usaha itu selalu. Ya ada yang seperti apa? Kemudian dia nggak barokah, bukan seperti itu. Sebaliknya banyak orang yang dia itu nggak pernah ke masjid, lalai dari tadarus Al-Quran, yang pernah hadir di majelis ilmu kajian, tapi usahanya ini berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa ada konsep nikmat atau barokah, ada konsep istidraj. Nah, istidraj nanti minum Bapak Ibu. Apa istidraj ini? Istidraj ini apa? Seseorang diberikan harta yang banyak oleh Allah, dia lalai, Allah tambahkan terus. Jadi dijor-jorkan terus di Allah supaya dia bertambah lalai. Itu namanya istidraj. Jadi kita harus waspada Bapak Ibu dengan istidraj ini. Ya, kita kadang sering berpikir ya, orang dia gagal, nggak pernah ke dukun, sepi Bapak Ibu. Sebaliknya yang sering ke dukun justru malah tambah ramai. Padahal kita sepakat pergi ke dukun itu kan sirik, musyrik ya. Allah nggak suka. Tapi kenapa dagangannya laris? Nah, kenapa Bapak Ibu? Ya ini istidraj namanya. Ya, istidraj itu. Jadi ya Allah kasih terus dunianya, tapi nanti di akhirat dia akan dibenamkan sedalam-dalamnya oleh Allah seperti dibenamkannya korun ke dalam perut bumi beserta ini Bapak Ibu sekalian. Okay. Jadi waspada dengan yang namanya istidraj. Ada orang yang kerja itu jujur dia, ya nggak pernah macam-macam, tapi naik pangkatnya sulit. Tapi yang nggak pernah ibadah, yang senangnya maksiat, yang senangnya suap, justru malah cepat naik jabatannya. Nah, apa bukan berarti yang tetap saja itu nggak barokah? Kan bukan begitu. Ya, orang yang tidak baik yang diberi jabatan tinggi itu namanya istidraj. Makanya waspada kita dengan yang namanya istidraj seperti itu. Sehingga benar kata para salaf tadi, setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah itu musibah. Musibah Bapak Ibu, istidraj, bukan barokah. Nah, makanya kalau kita bertambah motor kita bertambah bagus, ya harusnya bertambah rajin ke masjid. Kan begitu Bapak Ibu, nggak sepakat apa mboten? Sepakat. Asli ini berarti palsu di bangkok. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya, semakin bagus rumah kita, harusnya apa? Semakin rajin ibadah kita di rumah karena semakin nyaman Bapak Ibu, gitu. Nah, jadi harusnya seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Tidak menjadi demikian juga umur Bapak Ibu. Ya, umur yang barokah itu umur yang semakin bertambah, semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri yang barokah itu suami atau istri yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam telu ke alarm wis muni sapa sing tangi dhisik membangunkan yang belum tangi. Sing tangi wadone muga lanange, sing tangi lanange muga wadone sholat tahajud berjamaah. Masya Allah, ini barokah banget keluarganya Bapak Ibu semua. Kalau suaminya dapat harta lebih diingatkan sama istrinya, Pak, wis dizakati, wis diinfaki, wis disodakohi rum. Nah ini berarti istri yang barokah. Ya, jadi seperti itu. Ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukan istri yang selalu menjelek-jelekan suami atau suami yang menjelek-jelekan istri. Bisa dua-duanya, walaupun dalam hadis itu disampaikan ya Rasulullah ketika mau mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu kan menjumpai sekelompok wanita. Kemudian dikatakan, wahai wanita, sesungguhnya kalianlah yang banyak masuk ke dalam neraka. Oleh sebab apa yang Rasul dikatakan, kalian tidak bisa pernah mensyukuri nikmat pemberian dari suami. Ya, gitu. Tapi ya ini berlaku kedua-duanya. Ya, suami yang tidak pernah peduli terhadap istri, selalu
menjelek-jelekan istri, tidak pernah tanggung jawab nafkah kepada istri juga sama, bisa masuk ke dalam neraka. Makanya dua-duanya ini harus saling introspeksi, saling mendukung, memotivasi dalam keluarga. Makanya saya sering menasihati kepada pasangan muda, ya kalau hidupnya ingin sakinah mawaddah warahmah, pahami konsep zauj atau pasangan. Jadi yang namanya pasangan itu saling melengkapi, saling memotivasi, saling mendukung. Ibarat sandal itu, koyo sandal tengen karo sandal kiwa. Kuwi wis pasangan, ojo ngasih. Ya nanti dalam perjalanan rumah tangga itu kok berpikir, ini pasangan saya kok nggak beres. Seandainya saya dapat orang itu, mungkin hidup saya beres. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu yang pasangan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi hidup yang paling baik itu ya ketika kita bersama dengan pasangan kita. Kalau kita berganti pasangan, misalnya kita membayangkan, wah beres ya kan bojo kae, pasti ya jauh tidak baik. Karena yang paling baik itu ya pasangan kita itu. Tinggal bagaimana kita bisa introspeksi bareng-bareng menciptakan keluarga yang barokah. Jadi ora usah disesali lagu bojoku kok yo piye, penggaweane kok piye. Itu yang terbaik dari Allah karena memang pasangannya. Ya, niku disyukuri. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ojo disesali. Aduh, lewat dunia. Biar kita pilih sing liya. Adanya aku pilih sing kae ora beres itu. Itu tidak seperti itu. Jauh lebih buruk kalau kita pilih yang itu. Karena ini yang sudah dipasarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Oke, hurmatul sidukum itu makna barokah yang pertama. Segala sesuatu yang menambah kedekatan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, makna barokah itu adalah as-sunnah. Sunnah. Kita sering sekali dengan kata sunnah. Nah, jadi maksudnya adalah orang-orang yang diberikan barokah oleh Allah itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman sunnah dan meramaikan kehidupannya ini dengan sunnah Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah berikan hikmah. Hikmah ini maksudnya di sini itu sebagian ulama mengatakan sunnah. Sunnah niku sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita itu sunnah. Jadi Allah berikan hikmah berupa sunnah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan Allah hikmah atau sunnah, maka dia telah mendapat kebaikan atau barokah yang sangat banyak. Jadi semakin banyak orang ini itu mengikut sunnah Rasulullah, maka dia itu adalah orang yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Malik, salah seorang ulama, yang menjelaskan orang yang diberikan kebaikan atau barokah itu adalah orang yang diberikan sunnah, yaitu orang yang hidupnya itu mencontoh hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang ketiga, Al-Kautsar ayat yang ketiga Bapak Ibu, Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membenci wahai Muhammad, maka dialah yang terputus. Nah, sebagian ulama menafsirkan terputus di sini maksudnya adalah terputus barokahnya. Nah, sebagian lagi mengatakan yang namanya membenci itu berarti tidak menyebut-nyebut Nabi. Sebagian yang lainnya mengatakan yang membenci itu berarti yang tidak melaksanakan sunnah Nabi. Jadi ada orang yang mencintai Nabi itu bentuknya satu menyebut-nyebut Nabi, yang kedua itu mengikuti sunnah. Nah, kita tinggal mau pilih yang mana. Nah, yang dimaksud dengan sunnah yang mendatangkan barokah di sini adalah sunnah yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Jadi sunnah itu Bapak Ibu sekalian itu seperti perahunya Nabi Nuh. Tahu ya perahu Nabi Nuh ya? Yang selamat siapa itu? Yang naik atau yang tidak? Anaknya nggak naik, selamat nggak itu? Sekalipun pergi ke puncak gunung tertinggi, tidak selamat. Jadi sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia hatta akhirah, maka ikuti sunnah itu. Ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ingin selamat, ya silakan, nggak usah ikuti saja. Ya. Nah, jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, menurut saya kita beda dengan orang nggak apa-apa, beda dengan orang. Yang penting sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Nah, karena sunnah ini kan bisa dipahami tidak secara letterlek, ya tidak secara letterlek. Kalau secara letterlek ya nggak akan ada kemajuan hidup pada zaman yang berbeda dengan kita hidup. Tapi ada nilai-nilai sunnah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan nilai sunnah ini tidak hanya yang berat-berat, yang ringan itu malah jauh lebih banyak. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita mau keluar dari rumah berdoa, naik kendaraan bermotor berdoa, mau masuk masjid dahulukan kaki kanan, mau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Nah itu sunnah Bapak Ibu sekalian. Ya banyak ya, wilayah sunnah itu banyak. Kalau orang mau ikut sunnah Rasulullah, qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Kalau sudah sesuai sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah berikan maghfirah Bapak Ibu. Allah berikan maghfirah. Allah berikan ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni hambanya, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau seseorang hamba sudah diberikan maghfirah oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu bukan tentang seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, ya, tapi tentang seberapa besar maghfirah yang Allah berikan. Karena dalam tiap hari manusia itu selalu digoda setan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kemaksiatan. Yang ada adalah manusia yang mau bertobat atau tidak. Tobat ini syarat masuk surga. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Minhajul Abidin itu diterangkan di situ. Bab yang kedua itu kan tentang bab tobat. Itu dijelaskan itu. Tobat itu syarat masuk surga. Karena tadi dengan bertobat kita mendapat maghfirah. Dan maghfirah ini syarat untuk masuk ke dalam surga. Ya. Makanya maghfirah. Kita harus wasari'u berlomba-lomba, jangan sampai kita keduluan dengan ajal kita sebelum kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika kita sudah bersyahadat Bapak Ibu sekalian, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan ada tauhid, yang satunya syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu maknanya adalah bahwa kita ini sudah berjanji untuk senantiasa beritiba kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah namanya mencintai Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau kita cinta Nabi, cinta Rasul, itu maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Jangan pilih-pilih seperti ketika kita memilih makanan di dalam prasmanan. Ya, wah saya sukanya yang ini saja, sukanya yang ini. Itu sunnah itu harus dilakukan semua nilai-nilainya. Nah, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan sesuai dengan zaman di mana kita hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehkan sunnah, gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang sunnah? Ya ngaji. Ngaji itu kan yang dibahas kan kalau tidak ayat Allah, sunnah Rasul. Ya, hadis-hadis itu. Ya, kalau di sini kan ada Pak Pur ya ngaji hadis ya. Di Wonosari itu kan satu musola yang bahas kitab yang Sholih, ada satu musola bahas ada Mufrad, ada satu musola bahas Tafsir. Ya itu kalau semuanya bisa dihadiri ya berarti kita banyak sekali dapat sunnah. Tinggal bagaimana kita melaksanakan sunnah tersebut. Ya kan
kitab-kitab ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai Rasulullah itu nggak mudah, berat, nggak seperti kita mencintai suami kita sendiri. Namun kelihatan, kalau suami istri kita kan kelihatan, jadi gampang mencintainya. Tinggal ukuran cintanya saja. Ya, ada yang ukuran cintanya, wah, saya semakin cinta kalau istri saya itu cantik misalnya, ya. Saya semakin cinta suami saya kalau suami saya ganteng. Atau saya semakin cinta suami saya kalau dompetnya tebal, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ibu. Nah, itu karena kelihatan lah. Cinta Rasulullah bagaimana? Cinta Rasulullah tidak mungkin kita tidak Rasul, tapi bagaimana kita memahami sunnahnya itu kemudian kita laksanakan, itu namanya cinta. Timbul jangan kurang sekapal. Harus selesai, saat percepat lagi. Nah, makna yang ketiga, makna barokah ini adalah istiqomah. Apa Bapak Ibu? Istiqomah. Jadi kalau yang tadi itu yang kedua itu makna barokah itu hikmah, ya, sunnah. Jadi kalau saya sudah mendapat hikmah, Bapak Ibu, maka istri saya namanya hikmah. Nah, ini kalau yang istrinya namanya istiqomah tidak dapat barokah juga. Jadi makna barokah itu adalah istiqomah. Nah, jadi Ibnu Taimiyah beliau mengatakan aqdamul karomati nuzulul istiqomah. Jadi pertolongan terbesar Allah itu adalah ketika diberikan sifat istiqomah di dalam hidupnya sampai dia meninggal. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa menggaransi keimanan kita, ketaatan kita. Kita sekarang rajin ibadah, belum tentu nanti ketika kita sudah tua mau meninggal dunia itu kemudian kita tetap seperti itu. Karena banyak contohnya, ya, dari kecil Islam, dididik di Islam, tapi begitu sudah tua, murtad Bapak Ibu, pindah ke agama yang lain. Ada nggak Pak Pur contohnya? Ada. Kemarin sempat viral juga ya. Sinten? Nah, jadi tidak ada yang bisa menggaransi Bapak Ibu semua. Makanya barokah itu adalah istiqomah. Dan istiqomah ini harus dipelihara Bapak Ibu. Pada zaman Rasulullah itu sudah ada, tidak ada zaman sekarang. Sudah ada beberapa sahabat yang dia itu taat setia kepada Rasul, tapi giliran saat mau meninggal dunia dia malah murtad. Ada seorang sahabat diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat teman baiknya Abu Hurairah. Diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu. Nabi palsu namanya siapa waktu itu pada masa Abu Bakar? Musailamah al-Kadzdzab. Suruh memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Dia datang ke sana menjadi mata-mata terlebih dahulu. Ini kan berarti orang yang imannya kuat. Mata-mata itu kalau nggak kuat itu sungkan Bapak Ibu. Kalau ketangkap mesti dihukum mati. Dengan keimanan yang mantap, dia berangkat jadi mata-mata, ketangkap teman-teman. Nah, ditawari harta, kekuasaan wanita, ya akhirnya dia takut. Dia lebih memilih dan akhirnya tidak pulang kepada Abu Bakar, justru di sana memperkuat pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Kan bingung umat lagi, priye di korban orang Bali, malah kabarin melu agamanya Musailamah al-Kadzdzab. Ya sudah, akhirnya Abu Bakar menunjuk panglima lain diperangi. Nah ternyata ketika terjadi perang dengan Musailamah al-Kadzdzab, salah satu yang meninggal dunia yang namanya Rajalul Fuwa. Nah kemudian ketika tahu bahwa ternyata Rajalul Fuwa ini saya ini beloni Musailamah al-Kadzdzab. Abu Hurairah tahu bahwa ini sahabat terbaik saya ternyata sudah meninggal dunia. Dia bersedih. Ya Allah, kenapa kok di ujung hayatnya dia malah murtad, ya, tidak mempertahankan keimanannya. Tapi begitu dipikir-pikir lagi Abu Hurairah ya juga senang juga. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, wahai sahabatku, nanti di antara kalian ada yang ketika mau meninggal dunia itu kalian murtad. Abu Hurairah, wah ternyata yang murtad sahabat saya bukan saya. Jadi untuk urusan keimanan kita harus egois, nggak apa-apa. Yang lain nggak mau ke masjid, kalau kita sudah dakwah, ya sudah gugur kewajiban kita. Kita nggak usah ikut-ikutan, ya kita egois saja. Yang penting saya selalu ibadah, akidah saya kuat.
itu egois yang bagus seperti itu. Ya. Jadi Abu Hurairah begitu. Ya. Kemudian ada lagi, tidak hanya itu, namanya Ubaidillah bin Jahsy juga sama, diutus ke kampung Nasoro, nggak pulang-pulang, kalau kecambal kalau harta tata wanita, tidak sama seperti itu. Ada lagi salah seorang solih, yaitu tukang adzan, Bapak Ibu. Kalau adzan itu jangan dulu naik ke atas menara. Nah, di atas menara waktu adzan itu dia melihat wanita cantik, wah langsung jatuh hati dia. Pincer kok pahinan kalau beradzan tak terkongan. Beradzan sholat didatangi wanita cantik itu. Diajak nikah, apa jawaban wanita itu? Mas, sorry ya, saya itu agamanya Nasoro. Kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus keluar Islam, masuk Nasrani. Nah, kemudian apa? Ya anut dia, karena saking cintanya terhadap wanita tersebut dia rela tinggalkan agamanya, padahal dia bukan menyuruh orang untuk masuk ke dalam masjid menunaikan ibadah sholat. Setelah menikah, malam pertama hujan gentengnya bocor. Dia naik ke atas atap membetulkan gentengnya, terjatuh mati. Waduh. Baru kerasa sampai mati. Jadi belum bisa menikmati wanita itu, tapi ajal sudah datang menjemput. Apa dia usul Fatimah, Bapak Ibu, kira-kira kalau seperti itu? Ya usul Fatimah, makanya tidak bisa mengharapkan. Kita harus senantiasa pertahankan dan mohon diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah itu barokah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita saat ini masih sregep ke masjid ibadah, masih sregep zakat, infak, sedekah, masih sregep hadir di pengajian, maka insya Allah kita itu masih diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, 3 menit saja. Nah, barokah itu apa? Ketika kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Dan ini adalah puncak barokah. Hadis Nabi, inna Allaha idza ahabba 'abdan as-salahu. Qalu wa ma as-salahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu 'amalan shalihan. Idza baina yadayhi ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Jadi Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang, Allah akan berikan pemanis kepada orang yang Allah cintai itu, Bapak Ibu. Jadi maksudnya Allah itu senang cinta kepada seseorang, Allah akan berikan apa? Pemanis kepada orang tersebut. Nah, para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah tanda orang yang Allah berikan kepadanya pemanis? Nah, kemudian Allah jelaskan, ketika ada seseorang yang Allah cintai, Rasulullah jelaskan, ketika ada seseorang yang Allah cintai mendekati garis ajalnya, maka Allah tidak biarkan dia dalam keadaan biasa. Allah akan sibukkan dia melakukan amalan-amalan sholih. Ketika berada dalam gerbang kematian. Jadi barokah itu puncaknya adalah ini. Setiap manusia itu kan pasti akan mati, Bapak Ibu. Setuju tidak? Setuju. Nah, ini misalnya ini ajal di sini. Kita itu sudah mau mendekati gerbang ajal. Kita nggak tahu kapan kita mati, Bapak Ibu. Kalau kapan kita berangkat haji, kita tahu ya berapa tahun lagi, misalnya 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kapan kita mau naik pangkat, kita tahu berapa tahun lagi. Tapi kalau kita akan mati, nggak tahu kita di mana, kapan, ya oleh sebab apa kita nggak tahu. Tapi Allah tahu, Bapak Ibu, kapan Bapak dia mati, itu tahu, ya. Seminggu lagi atau sebulan lagi, setahun lagi. Allah tahu kan, dokternya nggak tahu. Nah, tapi ini orang yang diberikan barokah oleh Allah itu, ketika seseorang itu sudah mau mendekati gerbang kematiannya ini, Allah berikan pemanis. Apa pemanis itu? Allah akan sibukkan dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya, barokah yang diberikan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga. Kalau kita sudah sibuk beribadah, beramal baik, berakhlakul karimah, jaga itu. Siapa tahu kita sudah berada di dalam gerbang kematian kita, dan Allah berikan pemanis untuk kita. Sebaliknya kalau kita tidak taat, tidak dekat kepada Allah, kita perlu waspada. Jangan-jangan ini saya sedang tidak mendapat barokah, walaupun saya sedang berada di gerbang kematian, tapi saya malas beribadah kepada Allah Subhanahu
Jadi orang yang diberikan barokah oleh Allah itu orang yang diberikan pemanis, yaitu disuguhkan oleh Allah ketika menuju gerbang kematiannya, sehingga kematian yang menjadi husnul khotimah. Kematiannya ini tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika dicabut ini nyawanya oleh malaikat rahmat yang lain mengatakan, wahai hamba Allah yang baik, jangan khawatir, jangan takut, bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk kamu. Makanya mati dalam keadaan tenang, gembira, dan keluarganya ridho, Bapak Ibu. Keluarganya ridho. Kenapa ridho? Karena mati sudah jelas-jelas dalam keadaan husnul khotimah. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai tawasul bil haqi, tawasul bisawab. Yang pertama, kesimpulannya adalah makna barokah itu dulu manusidikum bitoa, adalah sesuatu yang menjadikan orang bertambah dekat dengan Allah. Kemudian makna yang kedua, barokah itu adalah bagaimana kita memahami sunnah dan kemudian mengamalkan sunnah itu. Kemudian yang ketiga, makna barokah itu manakala kita bisa beristiqomah untuk bisa beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, barokah itu adalah manakala kita itu senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, sibuk dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung-ujung hayat kita. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.